AOD, AOD ini dikembangkan oleh orang yang namanya Kripke secara tidak sengaja. Jadi orang ini tidak sengaja ini menemukan proses AOD ini. Oke. Dia bekerja di Union Carbide, ya ini masih ada hubungannya dengan Linde juga ini, masih ada hubungannya dengan perusahaan Linde yang tadi di Jerman. Dia mempelajari sebenarnya hubungan antara karbon dengan kromium supaya fungsi di temperatur. Dia ini di tahun 1954, dia itu ingin mendapatkan kurva seperti gini, hubungan antara kromium dengan karbon. Seperti apa hubungannya? Karena belum ada orang yang melakukan di zaman itu. Dia ingin membuat kurva ini. Itu si Kripke. Ya, di laboratorium, di MIT. Kalau tidak salah, MIT dia melakukan percobaannya di Amerika. Percobaannya ini dilakukan dengan menghembuskan oksigen. Jadi pas dihembuskan oksigen, seharusnya karbonnya turun, kromiumnya bisa tetap bisa turun ya, tergantung pada temperatur. Kemudian kita tahu bahwa pada saat dihembuskan oksigen dihembuskan plus karbon atau plus kromium itu reaksinya reaksi menghasilkan panas. Oksigen plus kromium reaksinya menghasilkan panas. Temperaturnya naik. Begitu temperaturnya naik, dia tidak mau. Gimana caranya supaya temperaturnya tetap sama? Percobaannya ini isotermal. Dia menggunakan argon. Argon ini tujuannya adalah sebagai gas pendingin untuk mengatur temperatur. Oke. Setelah itu, dia dapatkan bahwa secara tidak sengaja, ternyata lelehan ferrokromium karbon ini dapat dilakukan proses dekarbonisasi, dapat menurunkan karbon ini tanpa banyak terjadinya reaksi oksidasi dari kromium. Ya. Dia belum tahu adanya PCO yang bisa diturunkan pada saat ditambahkan argon ke situ. Dia belum tahu zaman itu. Ya, jelas belum ada termodinamikanya. Nah, dari sini dia punya ide, wah, kalau gitu saya bisa menurunkan karbon tanpa temperaturnya butuh yang tinggi, jadi temperaturnya di sini nggak usah sampai 1900 derajat Celcius, temperaturnya mungkin 1600-1700 derajat Celcius cukup, dengan menambahkan gas argon ini. Ya, jadi sekali lagi prosesnya ini didapatkan secara tidak sengaja. Sejak itu dia berpikir segala macam, kemudian muncul ide membuat pilot plant dengan menggunakan EAF, arc furnace. Arc furnace waktu itu dicoba, saya nggak tahu bagaimana caranya. Mungkin lesnya ini ditambah dengan oksigen dan argon ya, ada oksigen dicampur dengan argon gitu ya. Tidak hanya oksigen saja yang dihembuskan. Dari situ dia berpikir, oh ternyata bisa. Kalau begini caranya, kita sebaiknya jangan menghembuskan oksigen di arc furnace ini. Kita melakukannya di proses yang terpisah. Di situ muncul ide untuk membuat proses yang baru. Ya, proses ini, jadi penghembusan oksigen dilakukan di bejana yang terpisah, vessel yang terpisah ini. Proses ini, ya ini pertama dilakukan percobaan di 15 ton ladle ini, tidak lagi di situ, tapi di ladle. Ladle ini ya mirip seperti gambar yang awal ini pernah disampaikan. Mana gambarnya? Yang tadi, sudah lama sekali. Yang ini, jadi ladle seperti ini, hembuskan oksigen, tapi oksigennya tidak oksigen murni, tambah argon di sini. Begitu dihembuskan, tambahkan argon. Gitu. Nah, di situ ternyata dia katakan bisa. Setelah itu baru muncul ide membuat benar-benar vessel yang baru yang disebut dengan AOD. AOD ini walaupun awalnya dihembuskan oksigen dari atas di ladle ini, tapi kemudian di awal aktualnya dihembuskan dari samping, tahun 1967. Oke. Dan ini proses mulai beroperasi di tahun 1998. Jadi kalau misalnya kita lihat sejarahnya, ini dari tahun 1994 ini. 94, ya idenya ini 54, sampai ke 1967. Berapa tahun kemudian itu?
13 tahun kemudian. Sampai ke tahun 1968. Ini patennya di tahun 1954, tidak lama ya. Setelah itu dia patenkan. 1968 baru beroperasi secara komersial. Memang hampir sama dengan VOD, tapi VOD itu lebih cepat. Di 62 itu sudah sampai 67 sudah dioperasikan. Ini baru 1968 dioperasikan proses AOD ini. Ini di Amerika, kalau VOD ini di Jerman. Ini di literatur, jadi prosesnya itu disebut dengan Linde-Argon-Oxygen Process. Karena dia tidak tahu itu namanya jadi AOD sekarang ini ya. Setelah itu jadi muncul AOD, jadi namanya Linde-Argon-Oxygen Process. Kenapa disebut dengan Linde-Argon-Oxygen Process? Karena Linde ini yang bisa di zaman dahulu itu memisahkan udara itu menjadi oksigen, menjadi nitrogen, dan menjadi argon. Jadi prosesnya namanya Linde-Argon. Jadi Linde itu yang mendapatkan argon, ya, makanya Linde-Argon-Oxygen Process. Nah ini penjelasan lebih lanjut, tahun 1954 dia di MIT, setelah itu kayaknya sih dia lulus dulu di MIT ya, kemudian setelah itu dia bekerja di Carbide Corporation di Amerika. Dia yang kemudian menemukan, invented the argon oxygen process for stainless steel, which form the subject matter of the dan seterusnya. Kemudian ini dia orangnya, ini Linde, Kripke. Ini Kripke, ada di Medtrans, Linde argon oxygen process for stainless steel. Kemudian ini prosesnya, dia katakan kalau misalkan orang menghembuskan oksigen pada tekanannya 1 atm tanpa menggunakan argon, itu kromiumnya turun sampai ke sini nih. Kromium turun sampai ke sini, karbonnya juga turun, kromium juga turun. Oke, tapi kalau misalkan digunakan gas argon, ternyata kromiumnya tidak turun, karbonnya turun, tapi kromiumnya tidak turun, masih sekitar 16%. Ya, jadi prosesnya dengan menggunakan argon ini. Ini yang jadi cikal bakal prosesnya disebut dengan AOD. Walaupun kemudian proses ini tidak hanya menghembuskan argon, tetapi dihembuskan adalah nitrogen. Nitrogen untuk menggantikan argon di bagian awal, karena nitrogen ini lebih murah dibandingkan dengan argon. Tapi prosesnya tidak ada yang menyebut prosesnya ada jadinya NOD, nggak ada. Tetap prosesnya AOD, walaupun yang dihembuskan adalah gas nitrogen ya. Mungkin ada orang menyebutkan NOD, tapi kayaknya sih enggak. Nah, ini sudah, ini AOD was invented by tahun 1954. Ini Linde Division ini. Linde Division of the Union Carbide Corporation. Yang setelah itu menjadi Praxair. Ini Praxair ini sebenarnya saingannya Linde. Ini dia juga yang menjual gas ini. Baik Praxair, kemudian apa lagi yang lain. Ada beberapa perusahaan yang menjual gas ya.